Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Dunia kita hari ini adalah dunia yang sangat visual. Kita percaya pada apa yang kita lihat di layar ponsel. Kita percaya pada bukti fisik. Kita sering menilai keberhasilan hidup dari apa yang bisa dipandang mata, rumah, jabatan, atau penampilan. Kita dilatih untuk berkata, saya harus melihat dulu, baru saya bisa mencintai atau percaya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, materaikanlah semua pelajaran minggu ini dalam hati kami. Berikan kami ketekunan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Namun, dalam perjalanan iman Kristen, kita dipanggil ke dalam sebuah paradoks yang indah. Rasul Petrus, dalam suratnya yang pertama, menuliskan sesuatu yang menembus logika dunia. Dalam 1 Petrus 1 ayat 8-9, ia berbicara tentang hubungan kita dengan Yesus Kristus. Seseorang yang secara fisik tidak pernah kita jumpai, tidak pernah kita jabat tangannya, dan tidak pernah kita lihat wajahnya. Namun, Petrus berkata bahwa justru disitulah letak kekuatan iman kita. Hari ini kita akan merenungkan tentang iman yang tidak melihat, namun membawa kita pada mahkota yang kekal. Mari kita perhatikan ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Petrus menulis surat ini kepada jemaat yang sedang menderita, yang sedang tersebar dan diuji imannya. Mereka tidak hidup di zaman Yesus berjalan di Galilea. Mereka sama seperti kita, hanya mendengar ceritanya, membaca tulisannya, dan merasakan kehadirannya melalui Roh Kudus. Ketiadaan kontak visual tidak mengurangi kedalaman kasih mereka. Ini adalah tamparan bagi kita yang seringkali berkata, Tuhan, kalau Engkau tunjukkan mujizat di depan mataku sekarang, baru aku akan melayanimu. Iman yang sejati tidak bergantung pada pemandangan, tetapi pada pengenalan. Kita mengasihi Yesus bukan karena kita melihat fitur wajahnya, tetapi karena kita telah merasakan pekerjaannya di dalam hati kita. Kita percaya bukan karena bukti laboratorium, tetapi karena firman-Nya yang hidup. Inilah kualitas iman yang dicari Tuhan, iman yang mampu memandang melampaui apa yang fana menuju yang kekal. Petrus melanjutkan di akhir ayat 8. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Dunia memberikan kita kegembiraan yang bisa dikatakan terukur. Saya senang karena saya naik gaji. Saya senang karena saya baru beli barang baru. Tetapi Petrus berbicara tentang sukacita yang tidak terkatakan, unspeakable joy. Mengapa tidak terkatakan? Karena sukacita ini tidak lahir dari keadaan luar yang baik, melainkan dari kepastian batin yang kokoh. Mungkin saat ini hidup Anda sedang berat. Mungkin fisik Anda lelah, dompet Anda menipis, atau hubungan Anda sedang retak. Namun, jika Anda memiliki iman yang tertuju pada Kristus, ada sebuah aliran sukacita di kedalaman laut hati Anda yang tidak bisa diguncang oleh badai di permukaan. Sukacita ini adalah cicipan awal dari mahkota kekal itu. Inilah upah bagi mereka yang tetap percaya meskipun doa-doanya seolah-olah belum dijawab secara visual. Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui akal sebagai uang muka dari kemuliaan surga. Masuk ke ayat 9, kita menemukan inti dari upah iman kita, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak dan Ibu, tujuan akhir iman kita bukanlah menjadi kaya di bumi. Tujuan akhir iman kita bukanlah terbebas dari semua penyakit di dunia ini. Itu semua hanyalah bonus yang sementara. Tujuan utama dari iman kita adalah keselamatan jiwa. Mahkota kekal yang kita nantikan adalah persekutuan yang tidak terputus dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah upah yang paling tinggi. Seringkali kita begitu sibuk meminta upah kecil sehingga kita lupa bahwa kita sedang berjalan menuju upah besar. Iman yang tidak melihat di bumi ini sedang dipersiapkan untuk melihat dengan sempurna di surga nanti. Setiap tetes air mata yang jatuh karena kita mempertahankan iman, setiap pengorbanan yang tidak dilihat orang lain, setiap ketaatan kita di saat Tuhan seolah-olah diam, semuanya itu sedang menenun mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah pudar. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan berkecil hati jika hari ini Anda belum melihat jawaban Tuhan. Jangan merasa ditinggalkan jika Tuhan terasa jauh dari pandangan mata. Ingatlah kata-kata Petrus, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Upahmu bukan hanya apa yang kau terima di tanganmu hari ini, tetapi upahmu adalah apa yang Tuhan sediakan bagi jiwamu di kekekalan. Tetaplah mengasihinya, tetaplah percaya pada firman-Nya, dan tetaplah bersuka cita. Mahkota itu nyata, keselamatan itu pasti, dan Yesus yang saat ini tidak kita lihat sedang menantikan kita di garis finish dengan tangan terbuka. Mari kita memandang pada mahkota yang kekal. Iman yang tidak melihat akan berakhir pada penglihatan yang mulia. Saat kita bertemu muka dengan Tuhan, mari kita berdoa, Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa iman kami memiliki tujuan yang mulia. Ampuni kami jika seringkali kami hanya mau percaya jika kami melihat mujizat. Hari ini, berikan kami kekuatan untuk tetap mengasihi-Mu dan setia kepada-Mu meskipun kami berada di tengah kegelapan. Biarlah sukacita yang tidak terkatakan itu memenuhi hati kami, sementara kami mengarahkan pandangan kami pada mahkota keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Suatu hari nanti, iman kita akan berganti menjadi penglihatan dan semua air mata akan dihapuskan. Terima kasih sudah bergabung selama 7 hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk seri renungan berikutnya. Selamat beraktivitas. Jalani hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Amin.